Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan materi pembelajaran kita ya. Setelah seminggu sebelumnya Bapak sudah nge-share ya untuk materi-materi bab pertama kita ya mengenai mail match ya, dan itu sudah Bapak share ya waktu minggu-minggu sebelumnya di Google Classroom ya, dan itu anak-anak silahkan kalian pelajari ya. Nah, materi-materi yang Bapak share ya waktu minggu-minggu sebelumnya ya itu juga sangat penting sekali, nanti itu akan berkenaan ya dengan ulangan teori ya, karena kita nanti dalam pelajaran informatika ini nanti ada dua ya, ada ulangan yang sifatnya teori dan juga ada ulangan yang sifatnya praktek ya. Dan ulangan teori ya itu materi-materinya adalah dari teori-teori yang kemarin-kemarin sudah Bapak upload ya di Google Classroom ya, dan itu silahkan ya untuk kalian pelajari ya. Dan untuk hari ini Bapak akan menjelaskan ya mengenai prakteknya ya, karena kan informatika selain ada teori juga ada prakteknya. Dan untuk kesempatan kali ini ya Bapak akan sedikit ya menjelaskan mengenai praktek bagaimana membuat mailing ya, atau yang sering kita sebut dengan mail match ya. Nah, sebenarnya mail match itu apa sih? Jadi mail match itu adalah suatu program ya yang ada dalam Microsoft Office ya, yang bisa memudahkan ya bagi para pengguna-penggunanya, yang mana dipergunakan dalam sebuah surat gitu ya. Jadi kita kalau misalkan ingin membuat sebuah surat ya, dan kemudian ditunjukkan ya kepada undangan-undangan ya, undangan-undangan yang sekian banyak, dan nanti kita tidak perlu membuat surat itu sebanyak dengan undangan yang akan kita undang. Jadi nanti kita hanya membuat ya suratnya satu saja, dan nanti kita akan membuat ya daftar-daftar undangan-undangannya di Microsoft Excel. Kalau undangannya misalkan ada 500 ya tulis ya di Microsoft Excel ya, kayak seperti ini ya. Jadi kalau misalkan undangannya itu ada 15, kalau ini kan Bapak kebetulan ngambilnya undangannya ada 15 ya, ya silakan tulis ya daftarnya sebanyak 15 orang. Tapi kalau undangannya misalkan sebanyak 500 ya tulis 500 ya. Dan sedangkan kalau untuk suratnya sendiri ya itu nggak perlu sebanyak undangan ya, ya cukup satu saja. Dan nanti dari daftar-daftar undangan di sini ya itu bisa di mailing ya ke dalam suratnya gitu ya. Nah, dan untuk pada kesempatan kali ini ya yang akan Bapak praktekkan yaitu adalah berupa surat ya, surat pernyataan kinerja. Tapi sebenarnya teknisnya sama saja ya seperti dengan surat-surat undangan gitu ya. Nah, dalam surat pernyataan kinerja ini yaitu ada beberapa poin ya. Ada poin nama, ada poin tempat tanggal lahir ya, ada poin tempat tugas, ada poin alamat, ada nomor HP ya. Jadi ini dalam praktek kali ini jadi ceritanya ya dalam suatu instansi yaitu disuruh membuat surat pernyataan kinerja gitu ya. Nah, yang membuat surat pernyataan kinerja itu yaitu banyak ya, bukan hanya satu orang saja ya. Nah, kalau di sini contohnya ya yang membuat surat pernyataan kinerja itu orangnya ada 15 ya, di sini ada 15 orang ya. Ada Abdi, ada Apini, Ajeng, ada Akila, Aura, Cahyo ya, sampai dengan Lusinki gitu ya. Jadi ini anggap saja ini adalah nama-nama orang ya yang akan membuat pernyataan surat kinerja tadi gitu ya. Dan nanti kita kalau ingin membuat surat pernyataan kinerja ya sebanyak 15 orang ini ya, kita tidak perlu membuat suratnya itu sebanyak 15 ya. Jadi membuat surat pernyataannya satu saja. Nah,
Karena kita ingin membuat surat pernyataan kinerja itu sebanyak 15 orang, maka 15 orang tersebut itu harus dibuat daftarnya ya di dalam Microsoft Excel. Nah, seperti ini ya. Ini ada 15 orang, ya ada nama, ada tempat tanggal lahir, ada tempat tugas, ya ada alamat, ada nomor handphone ya. Dan sesuai dengan poin-poin ya yang ada di surat pernyataan kinerja ini kan sama tuh ya. Di sini kan ada nama, ada tempat tanggal lahir, ada tempat tugas, ada alamat, ada nomor HP ya. Maka itu dibuat juga daftarnya sama kayak gini ya, ada nama ya, ada tempat tanggal lahir, ada tempat tugas, ada alamat, ada nomor HP ya. Dan nanti dalam prakteknya ya, nanti daftar-daftar nama-nama pekerja ini ya, nama-nama pekerja beserta data-datanya nanti akan coba kita mailing ya ke dalam surat pernyataan kinerja ini gitu ya. Nah, itu nanti yang akan kita praktekkan ya pada kesempatan kali ini gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya ya tolong perhatikan ya cara mempraktekkan bagaimana memailing ya data-data yang ada di sini ya di Microsoft Excel ini. Nanti kita akan memailingnya ya ke surat pernyataan kinerja ya. Oke, langkah-langkahnya pertama-tama kalian tempatkan terlebih dahulu ya kursor ya ke etiket nama ini ya di depan sini ya. Nah, setelah ditempatkan di dalam kursor ini ya, kemudian kalian pilih yang namanya mailing ya, pilih mailing ya. Nah, setelah kalian pilih mailing, kalian pilih ya ini ya, pilih use exciting record ya gitu ya. Nah, tapi sebelumnya ya, sebelum apa namanya, sebelum kalian memailing ya, maka terlebih dahulu ya daftar-daftar nama Excel di sini ya itu nggak boleh tampil ya, itu harus di close dulu ya, harus di close kemudian disimpan. Dan nanti ya kalian ingatkan gitu ya, simpannya di mana gitu ya. Oke ya, ini Bapak close dulu ya. Ini Bapak close. Kemudian Bapak save ya. Bapak save ya. Oke, dan jangan lupa dikasih nama ya. Misalkan namanya nama